Minku, gimana sih caranya nyiapin uang buat kuliah ke luar negeri? Oke, nggak perlu panik dulu, Minku akan breakdown apa aja yang harus kamu siapkan dan gimana cara nyiapinnya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu buat dapetin update terbaru dari Finansialku. Hai Sobat Finansialku yang mau kuliah ke luar negeri atau lanjutin S2 ke luar negeri. Wow, kalian keren! Punya mimpi besar itu ternyata nggak dimiliki oleh semua orang loh. Kebanyakan orang takut buat bermimpi karena merasa mimpi mereka sulit buat dicapai. Buat kamu yang punya mimpi besar, jangan cuma dijadiin mimpi aja. Yuk, kita wujudkan mimpi dengan membuat strategi yang tepat. Kalau punya mimpi kuliah ke luar negeri, Minku udah siapin strategi biar Sobat Finansialku bisa mewujudkan mimpi kamu. Apa aja? Ini dia yang perlu kita breakdown. Yang pertama, apa tujuan kuliahmu? Ketika kamu sampai di video ini, mungkin ada beberapa dari kamu yang udah punya jurusan yang dituju. Tapi boleh coba ikutin poin ini lagi yuk. Di poin ini Minku mau bantu Sobat Finansialku buat cek lagi apa sih yang sebenarnya jadi tujuan kamu. Minku tunjukkan skema neurological level dari Robert Dilts. Menurutnya, neurological level ini merupakan proses penalaran dalam melakukan segala sesuatu yang digambarkan dalam sebuah struktur yang terdiri dari 6 tingkat seperti skema berikut ini. Ini dia skemanya. Apa sih ini? Di tingkat yang paling atas ada yang namanya purpose. Purpose ini kita isi dengan apa sih alasan utama kita melakukan hal tersebut. Contohnya, aku mau agar anak-anak di daerah rumahku bisa menjadi tulang punggung keluarganya. Yang kedua, identity. Coba kita breakdown lagi identitas kita. Siapa kita sebenarnya? Kita ini mau jadi orang yang seperti apa? Contohnya, saya adalah pengajar yang bisa mengajarkan anak-anak di daerah rumahku untuk menjadi tulang punggung keluarga. Yang ketiga, values and belief. Nilai apa sih yang kita pegang untuk memenuhi alasan tersebut? Contohnya, kita memiliki nilai kalau pendidikan adalah salah satu cara untuk menjadikan anak-anak di daerah rumah kita menjadi tulang punggung keluarga. Berikutnya, capabilities. Kemampuan apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Contohnya, seharusnya saya bisa mengajarkan hal ini dengan lebih baik lagi. Yang kelima, behaviors. Apa kebiasaan yang biasa kita lakukan? Apakah kebiasaan yang kita lakukan menunjang kita untuk melakukan tujuan kita? Yang terakhir, environment. Lingkungan seperti apa yang akan mendukung kita? Kalau kita mau mencapai goals, kita bisa melakukan analisa dari atas ke bawah. Tapi kalau mau mencari makna, kita bisa melakukan analisa dari bawah ke atas. Kenapa sih kita harus punya ini? Goals dan makna ini akan menjadi bahan bakar kita untuk kita tetap berjuang mempertahankan S2 ini. Karena kuliah S2 ini bukanlah hal yang murah, bukan juga hal yang gampang. Kita perlu berjuang dan membutuhkan goals yang jelas, biar gak sia-sia nantinya. Yang kedua, di mana tempat kuliah yang paling tepat? Setelah tahu tujuanmu, coba cari di mana sih tempat kuliah terbaik yang akan mendukungmu. Cek juga lingkungan perkuliahannya. Kalau kita membawa keluarga, apakah lingkungan tersebut baik untuk keluarga kita atau tidak? Cari tahu juga bagaimana isu sosial di sana. Jadi yang perlu disiapkan bukan hanya di mana kampus terbaiknya, tapi bagaimana lingkungannya juga. Yang ketiga, hitung semua kebutuhan kuliah. Setelah tahu semuanya, mari kita cek berapa sebenarnya total kebutuhan kuliah kita dari mulai masuk sampai kita lulus. Checklist biaya yang perlu kita ketahui adalah: pertama, visa pelajar. Kedua, kebutuhan hidup dari awal masuk sampai lulus. Ketiga, biaya kuliah dari masuk sampai lulus. Dan yang keempat, akomodasi. Kita ambil contoh aja dari data kos-kosan. Berikut ini adalah harga saat ini untuk setiap kategori biaya yang diperlukan untuk kuliah di SIM Global Education Singapura. Yang pertama, visa pelajar, 1 juta rupiah. Biaya hidup harian, 350.000. Jadi untuk 2 tahun, totalnya sekitar 255.500.000 rupiah. Yang ketiga, biaya kuliah. Kita ambil rata-rata saja, 85 juta rupiah. Dan yang keempat, akomodasi, 10 juta rupiah dikali 24 bulan atau 2 tahun, sekitar 240 juta rupiah. Totalnya berarti adalah 581.500.000 rupiah. Yang keempat, buat target kapan mau kuliah. Yuk kita targetkan kapan mau kuliahnya. Coba ukur dulu kapan kira-kira kita bisa menyelesaikan requirement dari tempat perkuliahan tujuan kita. Misalnya untuk persiapan tes TOEFL dan persiapan dokumennya butuh waktu 3 tahun. Target ini kita buat agar kita bisa membuat perhitungan berapa biaya yang harus kita kumpulkan per bulan sebelum kita melakukan perkuliahan. Yang kelima, buat financial planning.
Kalau kita udah teguh untuk melakukan perkuliahan, udah tahu di mana kita mau berkuliah, udah tahu juga berapa biaya yang diperlukan, dan udah tahu juga kapan kita mau mulai kuliah, maka selanjutnya adalah lakukan perencanaan keuangan biar kita tahu berapa yang harus kita kumpulkan per bulan buat berkuliah. Contohnya seperti ini. Mau berkuliah di SIM Global Education Singapura dengan total biaya Rp581.500.000 3 tahun lagi. Maka kita bisa lakukan perhitungan seperti ini. Dengan asumsi inflasi 7% per tahun, total biaya akan menjadi Rp712.362.505. Kalau kita investasikan uang kita di instrumen investasi dengan return 8% per tahun, maka total yang harus kita tabung tiap bulannya adalah sebesar Rp17.573.768. Pertanyaan berikutnya, gimana sih caranya menginvestasikan uang kita untuk kuliah ini? Buat kamu yang mau Minku hitungin, langsung aja hubungi Minku di WhatsApp lewat link ini ya. Atau bisa langsung aja klik linknya di description box ya. Oke deh, segitu aja dari Minku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye! Merencanakan keuangan, wujudkan mimpimu. Your person